Mari angkat suaramu. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Whoa, we are the church awakening, singing in victory. Our God is strong in battle. Our God can never fail. Through Him all chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. We call upon your name, Lord Jesus. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa dan percaya bahwa setiap kita mengalami tahun penuaian mujizat yang berlimpah. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami, ajar kami Tuhan, bentuk kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. Dalam nama Tuhan saya berdoa, amin. Khotbah minggu ini saya beri judul, tenanglah, mujizat sedang terjadi. Kita mesti belajar tenang. Seringkali karena tidak tenang, kita menjadi gelisah, overthinking, berpikir negatif, stres, bahkan berujung depresi dan mengganggu kesehatan jiwa pada awalnya. Penelitian mengungkapkan kalau kita gelisah dan stres bukan hanya
mengganggu kejiwaan kita, tetapi akan berpengaruh ke kesehatan tubuh kita. Bisa berakibat sesak nafas, sakit kepala atau pusing, darah tinggi, sakit jantung, gangguan pencernaan, diare, mudah lelah, mood gak enak, mudah tersinggung, mudah marah, mengganggu kadar hormon dan imun kita. Itu hanya sebagian akibat dari orang yang kurang tenang pikirannya, orang yang suka gelisah dan stres. Tenanglah, mujizat sedang terjadi. Bahkan seringkali manusia berbuat banyak dosa karena stres. Awalnya karena khawatir dan gelisah, lalu berujung pelampiasan stres dengan berbuat dosa. Jadi belajar tenang itu sangat penting bagi kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Seperti Paulus dan Silas, mereka dimasukkan ke dalam penjara yang terdalam karena membagikan kabar keselamatan dan mengusir roh jahat dari dukun peramal. Mereka dipenjarakan dan dibelenggu di kaki mereka. Mereka bisa saja merasa diperlakukan tidak adil. Mereka bisa saja memilih untuk mengeluh kepada keadaan. Di mana Tuhan? Kenapa nasib saya kok kayak begini? Katanya Tuhan suruh saya pergi ke sini, kok begini keadaannya? Mereka bisa aja stres, mengeluh, khawatir, depresi. Tetapi mereka mengerti bahwa mereka bukan sedang berada dalam satu penjara. Tetapi mereka sadar betul bahwa mereka berada dalam proses mujizat yang sedang terjadi. Makanya mereka menyembah Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Ketika saudara mulai menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan di tengah badai masalahmu, ketika saudara mulai mengucap syukur bukan mengeluh, bersiaplah alami mujizat yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Tiba-tiba ada gempa bumi dan semua belenggu terlepas. Sekali lagi, di tengah kekacauan keadaan gempa bumi yang hebat, justru disitulah Tuhan sedang membawa kebebasan. Tuhan sedang membawa pemulihan. Mujizat sedang terjadi. Mengucap syukurlah bahwa dalam setiap perjalananmu bersama Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mengucap syukurlah bahwa keadaan yang tidak baik akan segera berlalu, dan semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tenanglah, mujizat sedang terjadi. Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Bahkan sebelum mereka dilemparkan ke dalam penjara, mereka berkali-kali didera. Penderaan pada zaman Romawi waktu itu umumnya berjumlah 39 kali cambukan kepada tawanan dalam keadaan tubuh yang telanjang. Mari renungkan hal ini. Mungkin wajarnya Rasul Paulus merasa kalah, kecewa sama Tuhan. Keadaan jelas hancur, masa depan lebih gak kepikiran lagi, berantakan sudah. Bayangkan keadaan di mana kita harus alami deraan, cambukan, sakit, fitnah, di penjara, kaki dibelenggu dalam pasungan. Namun Paulus dan Silas sadar betul bahwa mereka sedang menaati Allah untuk menyebarkan Injil Kristus. Mereka sadar betul bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga mereka tidak dikuasai oleh gelombang perasaan mereka. Mereka tidak dikuasai oleh pikiran kekalahan mereka. Mereka tidak dikuasai oleh kekecewaan mereka. Mereka tidak dikuasai oleh keadaan mereka. Tetapi mereka sadar Tuhan ada bersama mereka. Dan ketika Tuhan ada, maka di situ mujizat pasti ada. Kita punya 86.400 detik dalam satu hari. Jadi jangan biarkan pendapat negatif orang lain yang hanya berlangsung 10 detik saja malah menghancurkan keseluruhan hari kita.
Kita masih memiliki 86.390 detik lainnya di dalam satu hari untuk kita bisa sikapi secara positif. Jangan biarkan 10 detik keadaan yang tidak baik membuat kita menyia-nyiakan 86.390 detik lainnya di dalam satu hari. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di tengah malam Paulus dan Silas dalam keadaan kelaparan, kehilangan begitu banyak darah, badan sakit sekali. Justru di tengah penderitaan mereka menaikkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Setelah alami begitu banyak masalah, di tengah kehancuran keadaan, mereka ingat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur. Mereka menyembah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ada gempa bumi yang hebat. Kita harus belajar tenang. Seringkali Tuhan pakai gempa bumi yang hebat atau goncangan yang hebat untuk menyatakan mujizat pertolongan Tuhan atas hidup saudara. Mungkin harapan kita caranya Tuhan harusnya lembut, enak, nggak bikin kaget. Tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Kita harus belajar tenang. Walaupun goncangan begitu hebat, kita tahu bahwa ada orang yang terbiasa berpikir negatif dan mengeluh. Tetapi Paulus dan Silas bukan pribadi seperti itu. Ketika mereka mendapat gempa bumi yang hebat, setelah berdoa, mereka sadar bahwa mujizat sedang terjadi. Ketika mereka mendapatkan masalah besar berikutnya, ada goncangan besar, justru mereka tahu bahwa mujizat sedang terjadi. Bagaimana dengan iman percaya kita? Bagaimana dengan sikap kita? Ketika kita berdoa menyembah Tuhan, mencoba hidup benar di mata Tuhan, lalu tiba-tiba ada masalah besar terjadi. Apa sikap hati kita? Apa malah menyalahkan Tuhan? Ketika ada gempa besar mengguncang keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, masa depanmu, kita juga harus belajar bersikap tenang, percaya, sadar bahwa mujizat sedang terjadi. Justru ketika goncangan semakin hebat, disitulah ada pembebasan dari segala sesuatu yang selama ini membelenggu pernikahanmu. Ada pembebasan dari sesuatu yang menghambat kerohanianmu. Ada pembebasan dari hal yang memenjarakan keuanganmu seperti hutang yang tak kunjung selesai. Tenanglah, mujizat sedang terjadi atas hidup saudara. Ada seorang penginjil bernama Benjamin Ware disandra di Lebanon dan dipenjara dalam keadaan yang parah selama 16 bulan. Dalam wawancaranya yang pertama setelah pembebasannya, seorang wartawan bertanya bagaimana ia dapat menghabiskan waktu selama ini mengatasi keputusasaan yang harus ia hadapi. Jawaban yang diberikannya sungguh mengejutkan para wartawan. Benjamin berkata, "Saya sibuk mengingat semua berkat Tuhan atas hidup saudara." Lalu wartawan itu berkata, "Apa maksudmu dengan berkat?" Benjamin berkata, dia berterima kasih sama Tuhan atas hari-hari ketika dia bisa mandi, atau berkat Tuhan ketika dia bisa makan enak. Dan dia juga selalu berterima kasih atas kasih sayang keluarganya. Justru dalam goncangan kehidupan yang dialami Benjamin dalam penjara, keadaan itu malah membuatnya menjadi kesaksian hidup dengan skala yang lebih besar lagi sebagai penginjil. Benjamin justru rindu lebih banyak orang mendengar kesaksian Kristus. Dan justru itulah yang terjadi di tengah goncangan ketidakadilan yang dialami. Kita juga belajar dari Benjamin, seringkali kita lupa berterima kasih atas berkat Tuhan atas hidup kita sehari-hari. Tersedianya makanan atau tempat perlindungan untuk beristirahat dan berteduh, atau kebersamaan dengan teman-teman dan seluruh keluarga kita. Bahkan kita lupakan kemurahan hati Tuhan yang sudah menebus dosa setiap kita. Seperti Paulus dan Silas, meskipun dipukuli, dicambuk, dimasukkan ke dalam penjara, dan dipasung, masih dapat menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Paulus, Silas, dan dari Benjamin Ware untuk mengingat semua berkat kebaikan Tuhan di tengah apapun yang sedang kita hadapi. Pujian kepada Tuhan akan keluar dengan sendirinya
ketika kita mengingat-ingat berkat kebaikan Tuhan. Masalahnya, apa aja yang sering kita ingat-ingat? Apa itu kebaikan Tuhan? Atau malah kita mengingat-ingat kesalahan orang lain atau penyesalan kesalahan kita? Kita sebetulnya memiliki banyak alasan untuk bersuka cita. Cuma seringkali kita lupa. Kita suka lupa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari terus kerjakan tujuan Kristus dalam hidup saudara. Si jahat suka mengalihkan fokus pandangan kita dari mengerjakan tugas Kristus menjadi kekhawatiran akan masalah dan kesibukan yang sia-sia. Tenanglah. Mari terus bawa dalam doa dan setia melaksanakan kehendak Tuhan. Tenanglah. Jangan kehilangan fokus. Ketika saudara dalam goncangan masalah pernikahanmu, Tuhan ada bersamamu, dan ketika Tuhan ada, di situ mujizat terjadi. Tenanglah, ketika saudara berada dalam goncangan yang hebat dalam pekerjaanmu atau bisnismu, sadarilah Tuhan ada di sebelahmu, dan ketika Tuhan ada, di situ mujizat terjadi. Tenang, ketika saudara diperlakukan tidak adil oleh keluargamu, Tuhan ada bersamamu. Jangan kehilangan fokus atas panggilan Kristus atas hidup saudara. Ketika goncangan datang, justru pada saat keadaan tidak ideal itulah proses mujizat sedang terjadi. Tenanglah, ketika temanmu atau sekelilingmu meninggalkanmu, Tuhan selalu berada di sebelahmu. Dia melihat semuanya itu. Dia Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatu, dan ketika Tuhan ada, di situ ada mujizat terjadi. Kita seringkali nggak tenang karena kita lupa Tuhan ada di sebelah kita. Bahkan walaupun kita sedang melakukan dosa, Tuhan ada bersamamu. Tuhan mengasihi saudara. Tenanglah, mujizat sedang terjadi. Pikiranmu, pusingmu, gelisahmu, stresmu tidak akan menambah apa-apa. Justru seringkali kekhawatiranmu lah yang selama ini membuatmu jatuh di dalam dosa. Mari belajar lebih tenang, jangan khawatir. Karena Tuhan bersamamu. Dia ada di tengah-tengah setiap keadaanmu, dan ketika Tuhan ada, di situ mujizat sedang terjadi. Justru di tengah goncangan yang hebat, di situ mujizat sedang terjadi. Mari, izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami minta pengampunan Tuhan turut atas setiap hidup kami. Dan mampukan Tuhan mulai pagi siang hari ini Tuhan, kami dimampukan untuk tenang dan melihat bahwa Tuhan sedang melakukan mujizat demi mujizat terjadi. Satu breakthrough demi breakthrough terjadi atas setiap hidup kami. Segala sesuatu belenggu yang selama ini ada justru dibebaskan. Walaupun keadaan terlihat sulit, tetapi kami dibukakan matanya untuk melihat bahwa dalam keadaan sulit seperti inilah justru ada pembebasan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itu terjadi atas setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya percaya setiap dari kita dimampukan untuk melihat kebaikan Tuhan dan menyadari bahwa mujizat sedang terjadi sekarang juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan happy Sunday.